Kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap kertas satu lembar? Sudah, Ibu. Oke, silakan Bu Arnida tulis lafaz dari ayat pertama surat Al-Kautsar. Inna A'taina kal kausar, Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Inna A'taina kal. Ibu salah, Bu. Ini pendek ya. Ya, Kak ya. Ibu. Inna. Apa di nampak, Ibu? Oke, Nampak. tadi udah ada nampak. Oke, ke depan kan. Oke, bentar. Belum, 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 belum. Gitu. Oke. Inna a'tayna kautsar. Oke, baik. Silakan dilanjutkan, Bu Arnida. Baca surat Al-Baqarah ayat kursi lah ya. Ayat kursi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yasfa'u indahu illa bi iznih ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wala yauduhu hibzuhuma wa huwal aliyyul azim. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Oke. Ya, Lanjut Bu. Bu Arnida, silakan untuk cuplikan praktek mengajar ya. 7 menit saja. Hal-hal penting bagian dari proses mengajar yang Ibu lakukan sesuai dengan modul ajar Ibu yang Ibu upload di LMS ya. Oke. Oke, Bu. Oke, Saya langsung mulai aja nanti baru saya masukkan bahan saya, Ibu ya. oke, silakan. Saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak Ibu semuanya? Alhamdulillah sehat semuanya, Nak ya. Oke, hari ini eh ada yang tidak hadir? Alhamdulillah hadir semuanya ya. Oke, eh, sebelum kita mulai, Ibu akan mengingatkan kesepakatan kita bahwa masih ingat kesepakatan kita setiap harinya kalau kita bertemu sama Ibu. Oke, Ibu ingatkan lagi ya. Kesepakatan kita adalah eh, kelas sudah dalam keadaan bersih. Oke, sekarang sudah bersih nak ya. Alhamdulillah, terima kasih. Kemudian nanti kalau Ibu sudah memulai materi, Ibu harap kamu dalam keadaan apa nak? Ya, keadaan tenang, tidak berisik, biar pelajarannya masuk dengan baik. Kemudian nanti kalau sudah Ibu kasih tugas, kamu mengerjakannya dengan tepat waktu. Oke, di sana? Oke. Untuk hari ini materi kita adalah tentang rukhsah. Sebelum Ibu sebelum Ibu Pak Ibu mulai, nah, kamu kira-kira sudah pernah enggak dengar istilah rukhsah ini? Oh, belum ya? Oh, oke. Oke, kemudian begini, sebelum Ibu lanjut, Ibu
sampaikan dulu pertanyaan-pertanyaannya ya. Tapi namun Ibu sampaikan dulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Oke, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah nanti anak ibu mampu menjelaskan makna rusuh dalam ibadah, kemudian mengidentifikasi berbagai rusuh dalam sholat, kemudian eh, anak ibu juga nanti kalau seandainya sempat waktunya kamu ibu minta membuat bagan atau tabel untuk proyek kita pada materi ini nak ya. Oke, paham? Sudah jelas nih tujuannya ya. Jadi ini harus kamu kuasai untuk hari ini. Oke. Nah, Ibu tanyakan lagi nih, kira-kira apa itu rukhsah? Ya, ya, bagus. Mengapa kira-kira agama mengajarkan rukhsah? Nggak tahu. Oke, nanti kita jelaskan ya. Belum tahu ya anak ibu ya. Oke. Kemudian apa saja rukhsah dalam sholat ini? Oh, belum tahu juga. Dalam puasa nggak tahu juga? Belum. Oke, oke, oke. Oke, kita lanjut saja nak ya. Sekarang kita masuk kepada rukhsah dalam ibadah. Ibu jelaskan pertama adalah makna rukhsah ya. Pertama pengertian rukhsah ya. Allah itu memberikan keringanan dalam ibadah yang disebut dengan rukhsah. Nah, rukhsah secara bahasa artinya ringan atau mudah. Nah, rukhsah secara istilah yaitu suatu yang disyaratkan berkaitan dengan kondisi tertentu karena adanya uzur ya. Uzur merupakan suatu halangan yang menyebabkan diperbolehkannya rukhsah. Jadi rukhsah adalah ketentuan yang disyariatkan karena keadaan atau sebab yang memperkenankan untuk berbeda dari hukum asalnya. Kemudian sebab adanya rukhsah. Pertama adalah kondisi lemah. Tidak perlu dibacakan semua ya, di Ya, ya. poin-poinnya aja. Oke. Heeh. Yang pertama Waktu adalah kita kondisi lemah yang dimiliki oleh ya Bu, yang dimiliki oleh makhluk. Kemudian yang kedua, karena dalam keadaan sakit, maka seseorang itu mendapatkan rukhsah. Misalnya dia sholat, dia boleh biasanya sholatnya berdiri, dia bisa berbaring ya atau bisa duduk dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah safar atau saat berpergian. Jadi seseorang yang berpergian mereka dapat rukhsah keringan terutama dalam sholat. Nah, sholat ini kadang waktunya kan tidak tepat ya tidak pas dengan waktu kita pakai untuk perjalanan kita itu. Maka mereka bisa menjama atau mengkasar. Kemudian karena lupa atau sesuatu hal yang membuatkan mereka lupa, nah, mereka juga bisa mendapatkan rukhsah. Nah, ya. Kemudian yang kelima terpaksa dalam kondisi terpaksa seseorang boleh merusak hak milik orang lain ini betul-betul paksa ya kemudian bisa apa namanya bisa memakan yang haram gitu ya kemudian bisa melakukan misalnya bisa bisa mengatakan hal yang tidak Allah senangi karena terpaksa betul-betul terpaksa misalnya nyawanya taruhannya tetapi dalam hatinya tetap beriman ya, dalam terus beristighfar ya kemudian kondisi yang sulit untuk dihindari. Nah, seperti misalnya bencana alam ya, kemudian sehingga sesuatu yang menyulitkan dia untuk melakukan seperti perintah perintah Allah. Misalnya orang tua ya, orang tua yang mempunyai masalah tentang buang air kecil atau air besar, nah, yang dengan istilah disebut salisul baul. Jadi saat saat sholat dia masih tetap mengeluarkan air kencing. Saat itu dia boleh ya, boleh sholat walaupun air kencing tetap keluar dari kemaluannya ya. Kemudian yang ketujuh adalah oh sudah selesai sampai yang keenam. Kemudian berikutnya adalah macam-macam rukhsah. Nah, macam-macam rukhsah ini ada tujuh. Yang pertama namanya rukhsah iskat atau pengguguran. Jadi misalnya gugurnya sholat Jumat, puasa, haji, umroh, dan jihad karena ada uzur tertentu. Yang kedua karena rukhsah tankis atau pengurangan. Misalnya kasar sholat berakaat 4 jadi 2. Misalnya sholat zuhur bisa dilakukan pada waktu asar dan lain sebagainya. Itu kemudian pengurangan ya nak ya. Kemudian rukhsah ibdal atau penggantian. Misalnya biasanya kita sholat wudhu itu pakai air,
Tapi karena tidak ada air, bisa kita pakai tayamum ya, melalui debu nak ya. Kemudian yang keempat, rusuh takdim atau mendahulukan. Misalnya sholat jamak takdim tadi itu ya. Nah, sholatnya seharusnya zuhur, sholat asar dilakukan pada waktu zuhur atau sebaliknya, sholat zuhur dilakukan pada waktu waktu asar. Kemudian rohsoh takhir. Nah, ini mengakhirkan, yaitu seperti tadi, sholat zuhur dilakukan pada waktu waktu asar. Kemudian rukhsah tahkis atau peringanan. Nah, ini minum arak itu kan haram, nak ya. Tetapi seandainya dalam kondisi tertentu, misalnya tersedak yang parah gitu ya, membuat dia tidak bisa bernapas, kemudian yang saat itu tidak ada air, nah, mereka saat itu yang ada hanya arak, dia boleh minum arak pada saat itu. Nanti Ibu jelaskan lebih panjang lagi masalah ini, nak ya. Untuk saat ini Ibu sampaikan sampai sini dulu. Kemudian rukhsah takyir atau perubahan. Misalnya perubahan tata cara sholat dalam keadaan takut. Nah, pada saat perang, jadi bisa sholatnya itu bisa dilakukan dengan cukup memberikan isyarat. Oke, sampai di sini materi Ibu. Untuk sampai di sini, anak Ibu ada pertanyaan? Oke, itu kan tidak ada pertanyaan. Ibu lanjut ya. Untuk hari ini Ibu sudah membagi kelompok. Tugas kelompok kalian Ibu bagi dalam kelompok itu sekitar 3 orang. Ya, ini pembagian kelompoknya untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ya, oke. Masing-masing kelompok ini nanti mengerjakan LKPD yang sudah Ibu siapkan. Oke, ini tolong ketua kelas bagikan LKPD-nya sesuai dengan kelompoknya karena masing-masing kelompok berbeda ini tugasnya. Oke, ini Ibu jelaskan. Ini kelompok kelompok 1, rukhsah dalam sholat, nak ya. Kemudian kelompok 2 itu rukhsah dalam puasa. Oke, yang ketiga rukhsah dalam zakat. Oke, nak ya. Yang ketiga, yang ke kelompok 4 itu rukhsah dalam haji. Oke, sudah ada semua LKPD-nya di meja kamu? Oke, kita lanjut ya. Ibu jelaskan ya bagaimana cara kerjanya ya. Jadi masing-masing kelompok itu mengisi lembaran itu yang mana terdiri dari ada beberapa kolom itu. Jadi misalnya kelompok 1 itu rukhsah dalam sholat. Kamu kamu jelaskan di situ kondisi yang bagaimana sehingga dia mendapat keringanan. Nah, misalnya sakit, kamu tulis sakit, apa keringanan yang dia peroleh, nah, apa kerusuh yang dia peroleh. Jadi kamu jelaskan dalam tabel itu nak ya. Nah, minimal 3 lah ya. Nanti setelah begitu juga kelompok lain nak ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 itu sama-sama ya. Jadi sesuai dengan permintaan dalam LKPD itu. Ya, nanti anak ibu yang selesai pertama akan ibu berikan reward ya. Nah, ibu akan tambahkan poin untuk kamu. Ya. Dan kamu nanti minggu depan kamu boleh memilih kelompok yang kamu inginkan ya. Ini bagi yang sudah yang selesai pertama. Ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakannya. Oke, Oke, kita kerja. Oke ya. sudah bisa ditutup aja dulu, Bu. Oke, Ditutup. oke. Demikianlah karena waktunya sudah habis, kamu sudah menampilkan diskusi kamu pada hari ini. Ibu beri penghargaan untuk kamu semuanya. Tepuk tangan semuanya. Oke, Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Ibu. Oke, Ibu Arnida, ini untuk anak kelas 7 SMP ya. Iya, Bu. Oke, baik. Materinya sangat menarik ini tentang rukso. Mm. Eh, Ibu menyusun modul ajar dan melakukan proses seperti yang Ibu contohkan tadi itu pakai teori belajar apa? Ini dalam modul saya itu PBL, Ibu. Terus, Ya, itu kan PBL. kemarin waktu pendalaman materi ada mengenal teori kognitif, Iya. teori konstruktivistik. Ibu Oke. memakai teori apa nih dalam menyusun modul ajar Ibu? Teori kalau kalau PBL itu kan ditentukan oleh teori apa konstruktivisme, Bu ya. Teori itu kan ada 5 yang kita kenal. Oke. Yang pertama Hmm. adalah teori belajar kognitif, kognitivis- kognitivisme, yang kedua behavioristik, yang ketiga konstruktivisme, yang keempat scientific, apa? Yang keempat cyberistik, dan yang kelima adalah behavior. Untuk modul saya pakai itu teori
konstruktivisme, Bu. Yaitu Itu satu, sistem satu aja. ya, tapi bisa juga nanti itu kan kognitif kognitif itu kan bisa masuk juga di situ. Nah, Oke, karena terus apa kognitif. lagi? Kemudian Yang kalau futuristik itu? kayaknya kalau sebenarnya kalau bisa kalau ditinjau dari semua teori itu bisa masuk karena bisa menggunakan karena saya menggunakan teknologi juga kan Bu, itu bersesuai dengan cyberistik. Kemudian nanti anak bekerja sama itu bisa kepada humanistik Bu ya. Oke, baik. Ibu, saya tidak lihat di dalam modul ajarnya asesmen formatif sumatif ya. Iya, Ibu situ tidak siapkan soal-soal HOTS. oh iya memang saya tidak masukkan Bu, karena Iya, saya dia terpisah. harus ada semua nih, Bu. Oh gitu ya. Soal Iya, Ibu tapi ya. karena saya berpedoman pada apa namanya kerangka yang diberikan di situ, Bu. Di situ kan tidak ada ya, karena saya lupa karena saya hanya berpedoman pada kerangka yang kemarin kan kami belajar di mod LK5 itu kan ada kerangka yang diberikan oleh Bapak dari dosen kan. Jadi saya hanya mengikuti kerangka itu saja waktu itu. Sebenarnya Ya, kalau jadi dalam sehari-hari. RPS, ya modul ajar itu harus lengkap. Ada Iya. aspek asesmennya, gimana Ibu melakukan formatif, sumatif, Hmm, contoh-contoh apa soal-soal HOTS yang Ibu siapkan untuk materi ini ya. oke. Terus tadi Ibu tidak juga mencantumkan di modul ajar link-link IT ya, misalnya link video tentang materi Ibu. Iya, Bu, saya tidak mencantumkan. Nah, padahal tadi Ibu bilang teorinya berbasis IT ya, cyber Cyberistik. itu mana nggak ada di sini menunjukkan bahwa Ibu menggunakan ada teknologi IT, ada link YouTube kah, atau apakah yang bisa diakses anak ya. Nah, Ibu masukkan. Jadi kalau dia pun tidak ikut materi Ibu di dalam kelas, dia bisa Ibu Saya bisa share itu mencari. di grup Oke. chat, mereka Mm-mm. bisa nonton gitu ya. Iya, Bu. Oke, terus ini eh, bagaimana membuat pembelajaran bermakna tadi sebenarnya sudah Ibu lakukan. Tinggal bagaimana mengaktifkan siswa lebih kepada kontekstualisasi dalam kehidupan nyata karena ini materinya memang langsung dengan kehidupan nyata ya tadi minum arak dan kondisi terpaksa dan sebagainya. Ya, Nah, yang paling sederhana dalam kehidupan nyata so untuk orang yang sakit ya ada keringanan sholat bisa duduk sholat dan segala macam itu tuh kalau bisa sesuatu yang nyata dalam kehidupan sehari-hari anak-anak yang ibu bahas gitu ya bu ya. iya, Bu. Oke. Oke. Jadi saya kira itu yang perlu ibu lengkapi. Kalau dari eh, bagaimana ibu mengajar saya lihat sudah sangat semangat. Mm-mm. Vokal ibu sudah sangat bagus ya. Tinggal modul ajarnya lagi yang Ibu lengkapi dengan yang tadi catatan saya. Diupload eh, lagi, as- Bu. Diupload lagi. ya, kalau bisa begitu. Jadi kalau nanti disuruh membuat modul ajar, Ibu harus lengkapi dengan yang tadi asesmennya seperti apa, Oh, iya. link-link IT yang Ibu manfaatkan itu apa saja, gitu ya Bu ya. Iya, iya, Bu. Oke. Baik, saya kira cukup. Bu Arnida, masih ada satu orang lagi kawan kita yang belum nih, Pak Henry. Oke, Ibu. Ya, oke. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil Ya Rabbil alamin. Alamin. Kita Oke. tutup ya Bu Arnida, saya live ya. Ya. Oke. Bagaimana?